Berarti niat itu paling penting ya Pak ya? Karena niat itu adalah rohnya amal. Kenapa di sini kita akan membahas tentang masalah niat? Kita akan membahas masalah pentingnya niat dalam sebuah ibadah, yaitu tadi karena jika niat kita itu nantinya kok tidak pas, artinya niat kita ini tidak baik, karena hasilnya juga nanti akan tidak baik juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat MTS Madarijul Huda, kembali lagi dengan saya nih. Kali ini kita bakal ngobrol santai bersama Bapak Junaidi. Oke, Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, sehat selalu. Oke, apakah udah siap nih buat ditanya-tanya soal menata niat pelajar dan ibadah? Ya. Oke, lanjut ya Pak, pertanyaan pertama. Bagaimana hubungan antara niat pelajar dengan niat beribadah dalam kehidupan seorang pelajar? Hubungan niat seseorang yang ingin belajar belajar dengan ibadah. Sebetulnya itu tidak bisa dibedakan antara belajar dengan ibadah. Itu adalah sebuah kalau kita belajar itu juga bernilai ibadah. Cuma bagaimana kita bisa membedakan itu apakah bernilai ibadah atau tidak, kembali lagi kita menata niat. Karena niat itu adalah pondasi utama dari kita melakukan suatu perbuatan. Oke, berarti niat itu paling penting ya Pak ya? Karena niat itu adalah rohnya amal. Kenapa di sini kita akan membahas tentang masalah niat? Kita akan membahas masalah pentingnya niat dalam sebuah ibadah, yaitu tadi karena jika niat kita itu nantinya kok tidak pas, artinya niat kita ini tidak baik, karena hasilnya juga nanti akan tidak baik juga. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya Pak ya. Apakah belajar bisa dianggap sebagai ibadah? Bisa sekali. Apapun itu bisa bernilai ibadah. Bahkan bukan belajar saja, kita bekerja, terus kita yang bentuknya itu adalah perbuatan-perbuatan duniawi, yang baik, bukan perbuatan-perbuatan ukhrawi, bukan perbuatan akhirat, tapi seberapa niat kita itu nanti juga akan terpengaruh bernilai akhirat. Karena di dalam Ta'limul Muta'alim itu juga ada keterangan, ada penjelasan seperti ini. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang berbentuk perbuatan dunia. Ya seperti bekerja, terus ya seperti makan, minum, bekerja, ya seperti kita ini sehari-hari lah ya. Tapi karena bihusni niyah, karena bagusnya niyah, itu bisa menjadi fayasiru bi'amalil akhirah. Itu bisa menjadi nilai-nilai atau amal-amal akhirat. Begitu juga sebaliknya, banyak sekali perbuatan-perbuatan akhirat seperti kita sholat, kita puasa, kita ngaji, kita belajar, belajar agama maupun belajar ilmu-ilmu pengetahuan. Kalau niat kita itu adalah bukan karena lillahi ta'ala, karena bukan karena Allah semata, maka ya percuma, nanti ibadah kita itu tidak akan makbul ya, tidak akan diterima ya, tidak akan diterima, alias perbuatan tersebut bi su'in niyah, karena jeleknya niyah, ya fayasiru bi amali dunia, maka menjadilah amal-amal dunia, seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan ketiga ya Pak ya. Bagaimana cara agar kegiatan belajar sehari-hari bernilai pahala? Ya kembali lagi dari pertanyaan pertama tadi, tergantung niat kita. Semua tergantung niat ya Pak ya? Karena di dalam hadis hadisnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di pelajaran kelas 7 itu, kemudian itu yang mengampu itu adalah saya. Pelajaran Arba'in Nawawi itu kan ada innamal a'malu binniyat. Di hadis pertama itu wa innamal likulli imri'in manawa. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Semua
seseorang, semua perbuatan kita itu tergantung seberapa niat kita. Jadi inamal a'malu biniat. Semua perbuatan yang awake dhewe, semua perbuatan kita itu ya seberapa niat kita, seberapa jauh niat kita gitu. Terus barang siapa yang hijrah atau keluar, ya, hijrah itu artinya kan pergi, nggih, pindah. Barang siapa ini hijrah karena urusan dunia, dia juga akan mendapatkan dunia. Ya karena memang dia ingin mencari urusan-urusan dunia. Atau barang siapa awim ro'atin yang kiwa, atau dia ini ingin mencari pasangan, misalnya kalau seorang laki-laki. Kalau seorang laki-laki mencari pasangan atau mencari istri, seorang perempuan sebaliknya mencari apa? Suami. Maka dia juga akan mendapatkannya. Karena niatnya juga dia ingin mendapatkan apa yang telah dia inginkan. Seperti itu. Oke, lanjut ya, Pak. Apa pentingnya meluruskan niat belajar karena Allah, bukan hanya demi nilai atau pujian? Ya, itu penting banget. Itu penting sekali. Jadi saya mohon untuk teman-teman adik-adik yang teman-teman belajar di sini, marilah ya kita menata kembali seberapa niat kita nanti, kita menata kembali seberapa besar niat kita atau iktikad kita, agar supaya kita itu nanti lulus dari sini, setelah keluar dari alma mater tercinta ini, bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, sehingga kita nanti hidup di masyarakat bisa menjadi kebanggaan, terkhusus kebanggaan orang tua kita sendiri dan kebanggaan lingkungan kita sendiri. Jangan sampai nanti kita meninggalkan jejak yang jelek ketika kita keluar dari sini. Misal kok, oh itu anak dulu anak 9B atau 9C misalnya, itu anak 9D atau 9E misalnya, itu malah nantinya yang kena imbasnya kan bukan keluarganya dia sendiri, akan tetapi juga nanti Gurunya. alma mater kita juga kena. Begitu juga sebaliknya, kalau kita meninggalkan perkara-perkara yang baik, kita ini viral dengan prestasi. Makanya saya mohon dengan teman-teman belajar yang di sini, teman-teman yang belajar di sini, marilah kita viralkan dengan prestasi. Kita viralkan, kita terkenal dengan prestasi, jangan kita viral dengan sensasi, gitu maksudnya. Iya. Jadi ini kata-kata hari ini ya. Iya, kata-kata hari ini, marilah kita viral dengan prestasi, bukan viral dengan sensasi. Seperti itu. Oke, lanjut ya, Pak. Bagaimana menjaga niat tetap ikhlas saat belajar maupun beribadah? Kembali lagi kita menata hati kita masing-masing. Karena apa? Aniyah itu adalah makhaluha fi qalbi. Niat itu tempatnya ada di dalam hati. Loh, jadi siapa yang tahu? Ya diri kita sendiri. Kalau kita ditanya, Pak, saya kok malas belajar, saya kok malas puasa, saya kok malas ibadah, apa Pak solusinya? Jangan malas. Orang malas itu nggak ada solusinya. Solusinya apa? Ya jangan malas, gitu ya. Iya. Kenapa Pak saya kok sulit belajar? Kenapa saya malas belajar? Malas bangun untuk sahur. Solusinya dong Pak, biar tidak malas misalnya. Solusinya jangan malas. Karena malas itu nggak ada solusinya. Iya. Solusinya ya dipaksa. Dari sedikit demi sedikit kita harus memaksa diri kita untuk selalu berbuat kebaikan. Lebih-lebih di bulan puasa seperti ini, ya mari kita selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke. Apakah disiplin dalam belajar juga termasuk bentuk tanggung jawab sebagai seorang muslim? Ya harus dong. Ya harus ya Pak ya. Harus. Karena seorang ya. pelajar atau siswa-siswi atau peserta didik ya, atau seorang santri, salah satunya untuk meraih ilmu, salah satunya untuk sukses, salah satunya untuk bisa dikatakan sukses ya nantinya setelah kita keluar, itu solusinya juga satu, itu giat belajar, semangat.
Jangan malas, kembali lagi jangan malas. Nggih, jangan malas Iya. dengan Pak peraturannya seperti ini loh. Kalau kita di sebuah lembaga itu memang ada aturannya dong. Nggih. Beda kalau kita ini di apa terjun di misal di perumahan atau di lingkungan tetangga sekitar ini nggak ada aturannya. Loh ini lembaga kok. Iya. Kalau kita misal mohon maaf ya, kalau kita menggembala kambing, ya nggak ada aturannya. Lek wong angon wedhus gak nganggo aturan. Lah ini madrasah ada aturannya. Ngoten nggih. Jadi datang harus pagi misalnya. Ini kan termasuk peraturan. Iya. Nggak boleh terlambat, nggak boleh apa namanya, nggak boleh pokoknya atribut harus lengkap. Dan kebetulan saya di sini juga dari tim penegak disiplin ya, penegak disiplin siswa. Tolonglah ikhlaskan dalam adik-adik ini ketika mendapat takziran. Nggih. Jangan mangkel, nggih. Karena itu adalah sebagai tebusan kesalahan kita ketika awal dewe, ketika kita masih belajar. Karena itu nanti efeknya kita sudah boyong ketika kita sudah keluar. Kalau kok kita ini masih ada salah di sini, tiba-tiba di rumah itu nanti ada efeknya. Iya, biasanya kayak dendam gitu ya, Pak. Nah, Kenapa? maka dari itu, Kenapa gitu doang diginiin gitu? maka dari itu salah satu dari kunci kesuksesan dari siswa-siswi atau seorang santri ya. Ini pengalaman saya dulu di pondok ya. Saya itu di pondok pernah dimenjalin, pernah ditakzir, berdiri itu sampai berapa jam gitu membaca Al-Quran. Ya karena saya salah, saya ikhlas. Iya. Karena saya pikir bahwasannya ketika saya mengikhlaskan apa yang telah jadi hukuman saya di pondok itu nanti bisa membawa manfaat ilmu saya ketika saya sudah boyong. Iya, berarti kita tuh harus sadar Harus diri. ikhlas, harus sadar diri. Tentang Kalau kita kesalahan ini kita. ndak ikhlas, kalau kita ini mangkel ketika ada takziran kok tidak mau melakukan, ini justru nanti akan bahaya kepada diri kita sendiri. Nggih. Bisa jadi nanti rezeki ini Turun. kita nanti enggak apa ya ngurusi opo delalah kepengen nyambut gawe nanti delalah yo rodo angel atau ekonomi delalah yo ono masalah. Nah, itu kan harus kita koreksi dari sini. Kalau kita masih sekolah tidak terasa. Itu kita belum merasakan. Tapi coba nanti 10 tahun bahkan 15 tahun pasti ada efeknya. Iya, efeknya ilmu lama. barokah dan tidak itu nanti ketika kita sudah pulang. Gitu. Oke, lanjut ya Pak ya. Yeah. Bagaimana menyeimbangkan antara belajar akademik dan ibadah harian? Yo, sebetulnya bagaimana cara menyeimbangkan bagaimana maksudnya? Kayak kita maksudnya kan kadang mungkin ya Pak ya di sekolah itu kan kalau ada ekstra, kalau ada ekstra itu pulangnya mungkin jam 2 atau setengah 3 gitu kan Pak. Nah itu biasanya dikasih waktu istirahat itu seharusnya untuk sholat itu anak-anak malah nggak mau sholat, malah tidur. Iya. Nah itu yang salah siapa? Muridnya. Nah jadi gini, bagaimana cara kita itu memanage atau mengatur waktu lah ini penting. Okay. Jadi waktu itu tidak bisa diputar kembali memang. Jadi benar ya, kesempatan itu nggak akan datang kedua kali, itu betul. Ya mumpung kita ada waktu, jadi kita ini harus memanage, harus benar-benar mengatur jadwal kita antara kita ini belajar, kita ini ada waktu untuk bermain. Ya bolehlah kita ini bermain atau main HP lah katakan. Tapi ketika sudah jadwalnya, jadi gini loh, kalau di sekolah ini ya, sekolah ini kan enaknya apa? Ada jadwalnya masing-masing. Jadi jam 7 sampai jam 8 itu jamnya ini, belajar ini, terus ini. Nah, coba kita praktekkan di rumah. Malam kita jam selesai sholat isya, misal kita jamnya belajar. Kalau jamnya belajar ya sudah, yang lain kita tinggalkan. Ono WA, ono piye, ono konco dolan. Coba diingatkan, ini waktu saya belajar. Tapi kebiasaannya itu ya Pak ya, kalau diingatkan itu kayak kamu sholat dong, ini waktunya sholat. Nah itu teman-teman malah bilangnya nggak usah sealim deh gitu. Nah itu terserah dia mau bilang apa, yang penting kita sudah mengingatkan. Iya. Kewajiban kita itu menyampaikan.
Adapun dilakoni atau dilakukan atau tidak ini sudah bukan tanggungan kita gitu loh. Iya, yang penting kita udah mengingatkan ya, Pak. Nah, seperti itu. Oke. Kalau dia tidak mau melakukan ya sudah, kita sudah tidak berdosa, kita sudah mengingatkan kok. Kan gitu. Oke, lanjut ya, lanjut. Pak. Yeah. Kebiasaan apa yang bisa dilakukan sebelum belajar agar hati lebih siap dan fokus? Nah, ini trik, Mbak. Ada sebuah syair dari Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu sakautu ila waqi'i ansu akhifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Terusnya gimana kok agak lupa saya ini. Iya, nggak apa-apa, Pak, coba diingat-ingat. Jadi gini, suatu ketika Imam Syafi'i itu pernah sowan kepada gurunya atau Imam Waqi' namanya nggih. Aku kok cara bahasanya gitu. Kula kok angel ngapalno, kula kok angel nampa pelajaran. Terus apa wasiatnya atau dawuhnya Imam Waqi' tadi, gurunya Imam Syafi'i itu, beliau memberi trik itu seperti ini: syakautu ilal waqi'i ansu akhifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Solusinya adalah tinggalkan itu maksiat. Solusi yang pertama, trik yang pertama itu adalah tinggalkan maksiat. Maksiat apapun itu, termasuk maksiat di sekolah itu apa? Wani karo guru itu maksiat loh. Mohon maaf, tidak mengindahkan guru ketika mengajar itu termasuk maksiatnya murid. Maksiat itu bukan berarti, mohon maaf ya, pacaran, kita boncengan dengan laki-laki dan perempuan, terus kita wani dengan orang tua, itu tidak seperti itu. Maksiat itu bukan hanya itu saja loh. Kita sekolah ini bisa berpotensi maksiat. Mana ini guru tidak mengindahkan pelajaran, termasuk peraturan-peraturan jika tidak dilakukan ini juga termasuk maksiat. Gitu. Yaitu yang menyebabkan seorang pelajar angel atau sulit untuk mendapatkan pelajaran. Sulit untuk mendapatkan pelajaran, sulit untuk menjaga hafalan-hafalannya. Ya, seperti tadi Imam Syafi'i sakautu ilal waqi'i ansu akhifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Gurunya Imam Syafi'i atau Kiai Waqi' itu memberi petunjuk yang pertama adalah tarkul ma'asi. Kemudian yang kedua itu sebelum belajar. Kenapa di sini kok ada Al-Qur'an, ada membaca Al-Qur'an? Nah, ini sangat-sangat bagus sekali. Kita belajar, sebelum belajar kita ini sudah melihat Al-Qur'an, membaca ya. Membaca Al-Qur'an, senajan 1 ayat 2 ayat. Terus dalam keadaan wudhu. Nah, kita ingin belajar itu kalau wudhu, nggih, karena ilmu ini adalah nur. Nur itu adalah cahaya. Li anna ilman nurun wa nuru wahi layuh dalil asi. Nah, kalau kita ini keadaannya wudhu, ini juga kita punya nur, punya cahaya. Cahaya ketemu cahaya. Bahasanya gitu. Cahaya kalau ketemu cahaya, ini nanti akan gampang menyatu. Iya, tambah terang gitu ya, Pak. Nah, tambah menyatu, akhirnya apa? Yo bisa masuk pelajaran nih. Akhirnya kok pikirannya padang, atine padang. Terus kemudian wa nur wahi layuh dalil asi. Nurnya Allah atau ilmu itu kan nur ya, nurnya Allah, cahayanya Allah itu tidak diturunkan dengan orang-orang yang ahli maksiat. Wes satu ahli jauhi itu maksiat. Yang kedua adalah usahakan atau upayakan sebisa mungkin kita dalam keadaan berwudu. Itu salah satu trik sebelum belajar. Oke, lanjut. Cukup ya, Pak? Cukup. Oke, pertanyaan terakhir. Nasihat apa untuk siswa agar sukses dunia sekaligus akhirat melalui belajar? Kembali lagi dari beberapa keterangan saya yang sudah lewat. Jadi seorang dikatakan akram indallah wa akram indannas, mulia di hadapan manusia dan mulia di hadapan Allah kelak, itu dalam kurung sukses dunia akhirat ya. 1, taati itu peraturan. Apapun di madrasah,
apapun peraturan itu tolong ditaati dengan apa namanya, Lapang selegawa dada. mungkin, dengan Iya. selapang dada. Apapun itu kalau kita tidak apa namanya Lapang dada. tidak lapang dada, kembali lagi ya dengan tema hari ini, dengan ikhlas noto niat sing apik, niat sekolah sing bener-bener sekolah tenanan, bukan sekedar datang loh ya, pergi dari rumah datang di buku tahora lah, ini salah. Terus gak patek gatekno gurune, gak aku ora cocok karo pelajaran nih, gak cocok karo gurune, itu salah. Sebisa mungkin kita harus apa namanya mempunyai rasa cinta terhadap pelajaran itu. Jadi benar kata orang-orang di sana, kekuatan cinta itu memang mengalahkan segalanya. Nggih. Jadi kuncinya itu satu, taruhlah rasa cinta kepada ini apa namanya pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah gitu. Oke, Ada cukup. lagi? Cukup? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu tadi nasihat dari Pak Junaidi ya. Mohon untuk anak-anak MTS Madarajul Huda maupun dari luar MTS Madarajul Huda mungkin bisa menerapkan ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.